Assalamualaikum guys, balik lagi sama Galeri Jevan di sini. Pernahkah kamu merasa seperti diawasi? Bahkan ketika kamu sedang sendiri, bisa jadi itu bukan cuma perasaanmu. Karena sebenarnya Google tahu banyak hal tentang kita, bahkan lebih dari yang kita sadari. Tidak hanya apa yang kita cari, tetapi juga kebiasaan dan preferensi kita. Dari mulai bangun tidur, sampai tidur lagi, Google selalu ada di sekitar kita. Lewat smartphone, laptop, bahkan smart home device. Tapi pernah nggak sih kepikiran, seberapa banyak informasi yang mereka kumpulkan tentang kita? Di video kali ini, kita akan membahas fakta mengejutkan tentang bagaimana Google melacak setiap langkah kita, 24 jam sehari. Siap-siap merinding, guys. Pertama, mari kita bahas tentang Google Maps. Siapa sih yang nggak pernah pakai aplikasi ini? Setiap kali kamu menggunakan Google Maps, Google mencatat lokasi kamu secara detail. Bahkan, meskipun kamu tidak membuka aplikasinya, GPS di ponselmu tetap mengirimkan data lokasi ke server Google. Contohnya, kamu pergi ke sebuah restoran pada pukul 7 malam. Google tahu. Lalu ke bioskop setelah itu. Google juga tahu. Fitur ini disebut Location History. Dan jika kamu belum mematikannya, semua perjalananmu akan tersimpan rapi di akun Google-mu. Bayangin guys, Google punya jejak digital semua tempat yang pernah kamu kunjungi. Nggak cuma lokasi, Google juga tahu apa yang kamu cari di internet, video apa yang kamu tonton di YouTube, bahkan aplikasi apa saja yang kamu gunakan di ponselmu. Semuanya terekam jelas. Misalnya, kamu mencari cara memasak pasta di Google, lalu menonton tutorialnya di YouTube. Semua ini tersimpan dan dianalisis untuk memetakan kebiasaanmu. Google seperti punya buku harian digital kita. Mereka tahu makanan favorit kita, hobi kita, bahkan mungkin sampai ke rahasia terdalam kita yang kita cari di internet. Serem juga ya kalau dipikir-pikir. Chapter 3. Dan tahukah kamu? Google bahkan mengetahui pola tidurmu. Ini bukan sulap guys. Jika kamu pengguna Android, waktu kapan kamu terakhir membuka ponsel sebelum tidur atau kapan pertama kali bangun juga bisa diakses. Mereka bisa tahu kamu tidur larut malam atau bangun kesiangan. Informasi ini mungkin terlihat sepele, tapi bisa digunakan untuk banyak hal, termasuk untuk menargetkan iklan yang sesuai dengan kebiasaan kita. Chapter 4. Nah, sekarang kita sampai pada bagian yang paling mengejutkan. Data kamu dijual untuk kepentingan iklan. Ya, betul. Data yang udah susah payah Google kumpulkan tentang kita itu menghasilkan cuan, guys. Dengan informasi ini, Google bisa menargetkan iklan yang sesuai dengan minatmu. Pernahkah kamu mencari sesuatu di Google, lalu tiba-tiba melihat iklan terkait hal itu di Instagram atau YouTube? Itu karena data kamu sudah diolah dan dibagikan ke pengiklan. Makanya, iklan yang muncul jadi sesuai banget sama apa yang lagi kita cari. Chapter 5, Google tahu privasi kita. Tapi tenang dulu, jangan panik dulu. Kamu masih bisa kok membatasi pelacakan Google dengan beberapa cara. Pertama, matikan fitur Location History di akun Google-mu. Buka pengaturan akun Google, cari opsi Data and Privacy, lalu nonaktifkan pelacakan lokasi. Kedua, gunakan mode incognito saat browsing. Dengan cara ini, riwayat pencarianmu tidak akan tersimpan di akun Google. Ketiga, batasi izin aplikasi di ponselmu. Periksa aplikasi apa saja yang memiliki akses ke lokasi, kamera, dan mikrofon, lalu sesuaikan perizinannya. Nah, itu dia guys, fakta mengejutkan tentang bagaimana Google melacak kita hampir 24 jam sehari. Intinya, penting banget untuk kita waspada dan bijak dalam menggunakan teknologi. Jangan sampai kita terlena dengan segala kemudahannya, tapi lupa untuk melindungi privasi kita sendiri. Ingat, data kita adalah aset berharga yang harus kita jaga. Kalau kamu punya tips lain untuk melindungi privasi, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Galeri Jevan di sini. Sampai jumpa di berikutnya.